sebagai minta bantuan juga nih, live TikTok saya nih. Kalau ada adik saya kan lihat aja. Jadi Pak 2016 saya sudah kenal Facebook, di Facebook dan bisa jualan, ya Pak ya. Walaupun akhirnya saya fokus kerja 2 tahun, balik lagi ke Shopee, gitu ya. Sekarang fokus di TikTok kan, karena perubahan zaman. Nah sebelum saya mulai Pak, boleh tahu nggak Bapak semua ada yang punya Facebook nggak Pak? Pak punya akun Facebook nggak? Boleh tunjukkan Pak. Oke Pak, yang kalau belanja Bapak di Tokopedia atau Shopee? Shopee Bapak ya. Sekarang TikTok Bapak punya akunnya nggak ya? Enggak. Nah, masih rata dulu ya Pak ya. Next time Pak, 5 tahun ke depan, orang yang kaya dari TikTok itu banyak Pak, dan rata-rata berusia di bawah 25 tahun. Ya. Tapi yang di atas 50 tahun ada nggak? Ada Pak, pasti tidak sekitar Bapak ya. Orang-orang di Sumatera Utara, orang-orang di kisaran yang memiliki angka beranta, bukan di Jakarta, bukan di Cikarang Pak. Itu mereka kaya dari TikTok. Makanya Pak, waktu saya fokus di tanggal 1 Oktober, saya berhenti karena saya pengen fokus di TikTok Pak. Gitu ya. Tapi saya jelaskan ya. Cuma sebelumnya, bukan ini Mas, yang pertama ya. Oke. Nah, di sini Pak juga ada Pak Arifin. Ya. Pak Arifin ini Pak, sahabat saya Pak. Jadi baru kenal sekitar 6 bulan Pak. Jadi sahabat ya Pak ya. Jadi kita sharing-sharing untuk menaikkan proses Shopee ke TikTok bagaimana. Akhirnya nih Pak, kita ditemukan dan diundang di sini lewat Pak Arifin. Dan Pak Arifin adalah seperti Bapak dulu sekitar 3 tahun lalu ya, 4 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya. Bapak tahu saya berapa sekarang? 1,5 M 1 bulan Pak di semua marketplace Pak. Hanya jualan sepatu impor yang untungnya 1 pieces 30.000 sampai 50.000. Nah, gitu ya Pak. Oke, saya akan jelaskan ke Bapak dulu ya. Ini mungkin Pak, mungkin bagi bapak-bapak agak susah belajar, tapi bapak punya uang pensiun, bapak punya anak yang masih umur 15 tahun sampai 30 tahun, itu akan gampang belajar ini Pak. Ini buat membuka wawasan bapak aja ya, bahwa kalau anak bapak suatu nanti pengen tampil di media sosial, pengen jualan, bapak dukung. Karena saya punya teman di Semarang, umur 16 tahun dan mulai di Facebook, sekarang dia punya tempat ruko, omsetnya sebulan itu sekitar 10 miliar sebulan Pak. Hanya jualan sebulan 10 ribuan Pak. Ya, kenapa bisa begitu Pak? Karena bisnis online dan bisnis offline itu berbeda. Offline Bapak buka toko di sekarang, jualan Bapak jual sekarang sampai Bekasi. Yang si Semarang itu Bapak dia jual ke seluruh Indonesia. Bahkan Pak ke luar negeri. Shopee sekarang luar negeri. Cuma saya kasih wawasan dulu dikit Pak. Inilah penyebab mau Shopee ya Pak ya. Kenapa mau kayak Tanah Abang? Sekarang tuh 3 depannya itu mau tutup. Terus kemudian mau seperti WTC Mangga 2 dulu ramai Pak ya. Betul ya, dulu kalau kita semua itu ramai Pak. Sekarang tutup semua Pak ya. Tahun di sini kompetisi sekarang ya, itu yang jadi protes Pak. Lantai 45 itu habis Pak. Mereka yang tidak mau berubah akan digantikan oleh orang pengusaha baru. Nah Bapak punya anak, mungkin Bapak perlu tahu ini. Karena kalau harusnya saya riset sejak 2016 harusnya, biar fokus ya. Saya akan besar ke sana. Oke, boleh semuanya. Jadi Pak, dulu Facebook itu sudah terkenal sejak 2018 di generasi kami, generasi milenial. Bapak-bapak itu baru masuk itu 2012 lah, baru install Facebook ya. Nah, Facebook itu Pak, di 2015 dia sudah punya fitur namanya halaman Facebook. Ya, halaman Facebook. Halaman itu bisa jualan. Ya, kayak dulu kan orang posting pribadi, habis itu ke halaman Facebook. Nah, bagusnya hanya di halaman yang bisa iklan. 100.000 itu bisa dibus ke sekitar 200.000 sampai 3 juta orang Pak. Dulu murah iklannya Pak. Bapak posting sepatu ini dilihat oleh 200.000 orang. Minimal Pak 1% yang beli. 1% dulu ya Pak ya. Makanya Pak, orang yang mulai 2016 itu omsetnya sekarang itu udah terkenal saya 10 miliar 1 bulan itu udah ada masalah Pak. 25 1 bulan ada masalah gitu ya. Nah kemudian Pak di Instagram mulai populer ya. Orang kemudian pindah nih karena bapak-bapak udah main Facebook, anak-anak mulai pindah ke Instagram. Karena anak-anak itu sebetulnya nggak mau satu medsos dengan bapaknya. Karena kan dewasa ya. Jadi bapak ini dari Tok Simara ya, Tok Simara. Bapak Simara namanya? Pak siapa namanya? Ada apa ya? Bapak mirip Tok Simara Pak. Di bapaknya kembali nanti. Saya dari salah sudah sih Pak. Oke. Jadi itu Pak ya. Jadi Instagram sudah mulai populer. Instagram digunakan orang untuk branding, bukan jualan. Jadi saya punya drama, punya cerita, personal branding, saya endorse Pak. Ada toko kemudian tahu Instagram kami, pengikutnya dia bikin toko di sana, tapi nggak bisa langsung jualan di sana, karena harus jualan lewat website,
lewat WA dulu ya. Nah 2017 Pak, tiba-tiba nih Pak, bagi anak muda yang tahu duluan, mereka belanja sudah pindah ke Bukalapak Pak dan Tokopedia. Shopee belum ada waktu itu Pak. Bukalapak sudah ada nggak Pak sebelumnya? Sudah Pak, saya sudah bisa Bukalapak sejak 2012 waktu saya di Kalimantan. Ya, Tokopedia pun sudah ada sejak 2009. Cuma mereka memulai di 2017. Jadi Instagram pindah ke Tokopedia, Instagram pindah ke Bukalapak kan. Nah di Bukalapak itu ada semua yang ada ya Pak ya. Bukalapak itu masih bagus dulu untuk jualan apapun tempat peralatan lagi, alat-alat pertukangan, mainan, hobi gitu ya Pak ya. Sembako Pak, ya. Terus kemudian Tokopedia mulai terkenal Pak, Lazada pun juga mulai terkenal gitu ya. Mungkin Bapak masih belum paham 2018 itu, karena memang populernya 2019. Ketika Shopee gila-gilaan di TV Pak, di TV, YouTube gitu ya. Nah Shopee Pak dari peringkat nomor 6 langsung peringkat nomor 2 di 2019, karena ternyata dia memang tahu siapa yang belanja. Yang belanja siapa Pak? Ibu-ibu Pak. Ibu-ibu dan udah banyak gitu. Tapi 2019 Pak, itu masih yang belanja adalah orang-orang gitu ya, yang umur masih sekitar 17 tahun sampai 25-30. Bapak belum belanja Shopee tuh gitu ya. Cuma makin terkenal ya, makinlah mereka banyak yang pindah switching. Itu terasa di bisnis offline Pak. Offline itu udah terasa tuh. Kok orang sepi ya? Apakah ini resesi? Mereka nggak tahu aja Pak. Semua orang pindah belanja ke online. Kenapa Pak? Saya nggak perlu ke Tanah Abang, saya nggak perlu WDC, saya ke sana 30.000 di ongkirnya lagi gratis Pak. Dan barang-barang di sana nggak perlu ditawar, lebih murah daripada online. Betul Pak? Betul. Ada faktornya Pak? Pernah pakai Pak? Nah, jadi Pak di 2019 itu Shopee udah mulai naik Pak. Pas kena pandemi 2020 Pak. Ya. Semua bisnis offline tutup di 3 bulan pertama Pak. Disinilah banyak orang kaya baru Pak. Anak-anak muda kaya baru banyak. Mau jualan jilbab dia, mau jual apapun dia baru 2020 ini baru masuk toko-toko yang offline, baru pindah ke online. Karena dia tahu Pak, orang sekarang Pak, orang kalau beli baju grosir ke Tanah Abang dulu ya Pak ya, WDC mana Pak? Enggak Pak, sekarang ke Shopee Pak. Shopee itu adalah pasar grosir paling murah sekarang dibandingkan yang lain. Karena sistem mereka terbuka, harga menjadi murah. Kalau Bapak kenal gitu ya, kalau tidak ambil untuk terlalu tinggi, mungkin dia pindah ke toko lain. Kalau dulu orang harus ke Jakarta. Sebenarnya apa yang di Kalimantan, ya, kemudian di mana ya, dimanapun juga kita Abang menghabiskan kos pesawat, makan hotel mahal. Sekarang nggak perlu itu Pak, 3 order 3 nyampe. Karena Shopee dan Tokopedia itu menjamin keamanan belanja. Kalau beda barangnya, Bapak klaim aja kita pengembalian barang, balik barangnya. Jadi, ya betul sekali Pak. Jadi Bapak ini kayak jenderal maskal muda. Oke Pak. Nah, kemudian Pak di 2020 itu di bulan Juli, saya pun mulai Shopee itu di bulan Juli 2020 Pak, sama istri saya. Saya jual bahan kain Pak, bahan kain masmara, satin ya, itu tau ya Pak ya. Tile, Bapak nggak tahu. Istri saya waktu musim jual bahan kain, saya bilang nggak mungkin orang jual kain di situ mending barang jadi, dia tetap berkeras Pak. Ya. 4 bulan pertama itu Pak kita omset sudah sering. Pertama itu cuma 3 juta, 10 juta, 40 juta, 80 juta, dan 100 juta di bulan November Pak. Setelah itu kita buka toko lagi, sampai akhirnya di 2021 itu rata-rata sehari itu kita 20 sampai 50 juta satu hari Pak. Berarti kisaran sekitar hampir 1 M Pak, 1 bulan kan. Fantastis Pak. Itu Pak dengan harga mahal saya kasih bayar Pak. Karena kita tahu ya kalau kita ikutin harga murah, percuma Pak, capek kita Pak. Ya. Jadi kita bagus fotonya, kita bikin premium, ya, kita coba belajar iklan, kata kunci yang cepat, ya. Jadi ketika orang ngerti kata kunci, masuk ke nomor 1 Pak. Ya. Kata kunci iklan. Jadi yang di online itu Pak penjualnya banyak, tapi yang Bapak lihat cuma 50 pertama, betul ya? Ya. Kita harus menjadi 50 pertama itu. Kalaupun orang klik, dia cari lagi. Nah, kita harus minimal tuh di 10 terakhir di produk serupa yang gitu ya. Jadi kalau Bapak pengen sukses di online, Bapak harus belajar juga yang namanya menampilkan produk itu sebagus mungkin. Karena itu yang membuat orang klik. Kalau bahan listrik, kain ini Pak, ditaruh di sini ya, di foto Pak. Orang mungkin bahan kainnya walaupun mahal di murahan, betul nggak Pak? Kita pakai patung Pak, kita belajar gitu Pak ya.
Nah, itu juga masa Devi 2019 ya? Nah, 2019. Masa Devi itu sampai kerja 2019 sampai akhirnya dia berhenti Pak, karena penghasilannya lebih daripada di sini ya Pak. Dan dia tuh perkembangannya luar biasa. Nah, saya kasih tahu lagi ya. Di 2021 sampai November itu Shopee baik-baik aja Pak. Semua belajar di Shopee, semua satu bahagia di Shopee Pak. Tiba-tiba TikTok Pak datang dengan platform media sosial plus jualan. Kalau Bapak lihat di TikTok ya, saya sarankan Bapak datang di TikTok di sini. Bapak akan tahu kenapa TikTok itu akan besar dan kenapa anak Bapak harus main TikTok tapi bukan sebagai user, sebagai content creator. Karena ada banyak orang yang bilang bapak-bapak namanya cerdas Toko 60 tahun jualan tuh 100 sampai 300 juta dalam 1 bulan Pak. Ini Pak ya. Umurnya Pak 65 tahun Pak. Kita lihat videonya Mas ya. Kita lihat Mas ya. Nah, di 2022 balik lagi. Nah, di 2021 Pak, di 2022 itu Shopee itu gampang Pak. Kenapa Pak? Shopee itu hanya menampilkan brosur. Ya Pak ya. TikTok tidak, video. Bapak masuk TikTok, orang-orang masuk TikTok itu bukan karena belanja, tapi mau lihat entertain. Tapi tiba-tiba dia bilang, wah, ini kacamata ini bagus Pak. Dia bilang kan, kacamata ini bahannya ini, dan harganya sekarang 30.000. Tapi kan diskon 20.000, silakan belanja Pak. Begitu pun baju ya Pak ya, baju ini cocok sekali dipakai di Bali Pak. Ya, karena dia ini enak dipakai, bahannya bermas marah, cocok untuk menarik orang bule. Mereka seperti itu Pak. Bapak gak akan berpikir lagi Shopee karena udah belanja di TikTok, ya. Oke. Lanjut ya. Di 2023 sampai 2005 itu ada masa TikTok. Makanya saya bilang Bapak ya, libatkan kan Bapak. Ya, kalau Bapak punya pensiun ya, bingung mau investasi siapa, jangan Bapak investasi ke Binomo ataupun yang jelas. Nanti investasi karena Bapak. Karena mereka akan berpikir lebih jauh lebih bagus, belajar lebih banyak, dan public speaking lebih bagus. Nanti Bapak harus mereka baca di YouTube. Semua sekarang dari YouTube ya. Saya pun belajar dari YouTube, dari YouTube. Kalau sekarang saya bikin YouTube-nya ya. Tapi memang semuanya dari YouTube. Jadi Bapak jangan khawatir ya. Siapa yang kalau saya nggak perlu kan? Kompotan kan itu banyak Pak. Ya. Oke lanjut. Oke lanjut Pak ya. Nah pertanyaannya ini Pak. Pak saya mau pensiun harus offline. Kayaknya zaman tidak itu sekarang Pak. Boleh nggak offline? Boleh Pak, tapi online juga harus. Saya dasar ya Pak ya. Saya dasar dalam ini kalau Bapak ya. Zamannya sekarang sudah Bapak punya toko offline pun, kalau Bapak nggak beriklan di online, percuma Pak. Ya, yang datang cuma orang sekitar. Ya. Udah ke kantor Pak, mau saya Bapak cuma minta sebulan, 10 juta, 20 juta sebulan. Dan kantor Pak, kamu langsung aja. Gitu ya. Bapak kalau mau nambah omset ya berarti orang yang di Bekasi jangan mau ke tempat Bapak tinggal dikirim pakai Gojek. Gojek itu nggak ada masalah ya, bagi orang-orang menengah ke atas mau bayar 30.000 pun nggak ada masalah Pak. Yang penting hari ini datang, ya hari ini datang. Itu ada orang seperti itu Pak, ya. Oke, jadi memang perilaku belanja orang itu berubah sekarang Pak. Di zaman Bapak memang harus lihat bahannya, lihat barangnya. Di zaman kita enggak Pak. Di zaman kita beli dulu barang yang cocok, kita langsung kita pengembalian barang. Gitu ya Pak ya. Dan kita nggak mau buang-buang waktu untuk ke Tanah Abang macet-macet, mau buang waktu ke WTC Mangga 2 itu macet Pak. Kita lebih baik main Mobile Legends, main PUBG, main game Pak, sambil nunggu barang datang. Dan kita lebih baik produktif untuk belajar itu daripada harus buang-buang waktu ke Tanah Abang. Ibu nih ke Tanah Abang ya, 5 jam baru dapat barang. Barang cuma satu, betul ya? Selalu begitu begitu. Nah orang generasi sekarang itu nggak mau repot seperti generasi Bapak. Ya, karena kita lebih banyak yang kita inginkan dan kita pelajari daripada hanya sekedar belanja Pak. Itu ya Pak ya. Apalagi Pak, cucu-cucu Bapak sekarang gak akan tahu dia itu namanya jualan apa ya, offline itu. Dia cuma tahunya makanan Bapak. Yang mau minta makanan itu bisa disesuaikan dengan Bapak ya. 10 tahun lagi, 20 tahun dari sekarang Pak, ketika Bapak sudah digantikan oleh generasi yang muda, belanjanya sudah seperti yang sekarang Pak. Dan itu sudah hampir pasti Pak. Hanya Tuhan yang bisa memastikan ya. Generasi baru itu yang akan belanja sebenarnya. Bapak di sini dari 55, 70, Bapak juga udah kayaknya untuk belanja itu udah nggak ada ya Pak. Yang ingin belanja itu ada siapa Pak? Anak-anak muda Pak, sampai umur 35, 40 tahun. Itu yang belanja Pak. Bapak harus tahu si pembeli Bapak seperti apa. Jadi Bapak harus kasih seperti itu. Jangan hanya offline.
online juga harus. Boleh nggak buka offline? Boleh Pak, tapi juga offline juga harus dipelajari. Oke, yang kedua Pak, modalnya bertahap. Bapak nggak butuh baru 100 juta ya. Kalau kita dulu bayar 100 juta, sewa tempat 300 juta. Barang berapa ya? Banyak loh Pak. Di offline nggak Pak? Karena yang kalau kita punya 100 produk, yang orang belanja itu cuma 5 produk aja yang terlaris Pak. Jadi Bapak nggak perlu stok sebanyak itu, yang ini aja, ya. Terus kemudian kalaupun sudah Bapak juga bisa bersama dengan orang, saya nggak usah stok baru ya, kayak saya Pak ya. Saya akan stok baru ya. Cuma kalau ada yang beli, saya tahu ya, antar ke rumah saya. Baru saya bayar Pak. Setelah ada orderan. Jadi nggak ada stok yang menumpuk banyak Pak. Ya, karena kita tahu nih di online itu bagusnya Pak, itu semua data Bapak bisa download. Yang mana yang bagus, mana yang terlaris, mana yang sering dilihat orang, mana yang promosi terjadi itu semua ada Pak. Dan setiap ada data Pak, keputusan kita setelah itu lebih bagus daripada kita nggak tahu datanya. Offline susah Pak. Bapak hanya melibatkan intuisi jadinya. Oke? Nah, yang ketiga Pak, jangkauannya begitu luas. Oke? Nah, kalau Bapak mau jualan, 3 ini yang harus Bapak kuasai. Shopee, Tokopedia, Lazada, marketplace. Shopee itu perempuan, Tokopedia untuk laki-laki, Lazada itu buat orang-orang di daerah kayak Nias, Sulawesi Selatan. Terus medsos yang wajib itu adalah TikTok sama Instagram. Tapi sebenarnya lebih bagus TikTok karena Instagram nggak bisa jual langsung. Oke, lanjut Pak. Oke, ini saya kasih detail ya, saya kasih gambaran Bapak bahwa Shopee itu mayoritasnya adalah perempuan Pak. Generasi sekarang sudah all generasi ya Pak ya. Generasi yang 45 pun namanya Shopee sekarang. Dia suka diskon Pak, dan yang paling laris adalah fashion, beauty dan aksesoris. Semua yang berkaitan dengan perempuan itu paling laris di Shopee. Baju yang laki-laki gimana? Ya laris sih, tapi lebih laris di Tokopedia. Elektronik yang Tokopedia Pak, jarang yang di Shopee ya. Mayoritas laki-laki yang di Tokopedia itu memang laki-laki perkotaan Pak, ya. Dan mungkin pedesaan juga udah mulai sekarang. Dan memang mereka akan memilihkan ongkir. Kalau Shopee ya selama dia nggak ongkir dia belanja. Tokopedia orang nggak suka itu, gitu ya. Kemudian gitu ya, elektronik, HP dan kesentrian. Lazada tuh memang untuk orang-orang tertentu aja. So, Tokopedia itu Pak diklik 150 juta dalam 1 bulan. Shopee itu 120 juta. Lazada itu langsung ke 40 juta yang kejungan 1 bulan. Kira-kira gitu ya, sebelum ada TikTok ya. Kemudian ketika ada TikTok ya, ini berubah semua. Tokopedia masih 150 juta, Shopee itu udah ke 100 juta, turun terus ya. Sampai ke Lazada biasa 40 juta, turun dia ke sekitar 25 juta. Jadi turun ya, banyak orang yang bilang, kenapa TikTok berbahaya? TikTok itu bahkan didownload oleh orang-orang di daerah Pak, orang-orang di pedesaan. Ya, betul ya Pak ya. Orang pengen sesuatu tuh nggak lihat YouTube lagi. YouTube tuh terlalu panjang Pak. Tutorial membuka otak gua misalnya Pak ya. Di YouTube 7 menit Pak, di TikTok 1 menit Pak. Bapak lebih suka TikTok pasti. Ya, karena nggak buang waktu, nggak bertele-tele Pak. Ya. Oke, tadi Mas tadi TikTok Pak hanya baru kategori fashion beauty, peralatan dapur dan rumah, sedikit elektronik. Baru itu Pak. Jadi masih banyak cara. Tadi Mas. Oke Pak, nah ini bedanya Pak. Kenapa saya bedain TikTok marketplace dan TikTok? Karena di Shopee Tokopedia Lazada itu orang harus punya keinginan beli belanja dulu, baru dia masuk ke Shopee atau Tokopedia. Sementara di TikTok Pak nggak perlu Pak, dia yang hiburan dulu Pak, baru kemudian ada orang yang datang ke dia presentasi bahwa produk ini bagus, kemudian Pak beli. Dan sekarang itu lebih bagus Pak. Kenapa Pak? Dulu orang ke Tokopedia lihat produknya ternyata jam tangan ini Pak ya, pengen di review, orang ke YouTube dulu kan. Oh jam tangan Casio ini memang bagus ya, review aja di YouTube terpercaya, baru belanja. TikTok memang bagus Pak, gak usah kamu ke YouTube, langsung aja ke sini, ini gitu ya, dan langsung. Dan sebagai afiliator itu Bapak dibayar 10-15%. Bapak nih, nonton TikTok saya nih, saya sellernya si Mas Arif ini Pak, saya jualan jam tangan Pak, dia kasih harga 500.000 Pak, ya. Saat dikasih saya afiliator terkenal ya Pak, dikasih saya 15% dari 500.000. Saya langsung bikin, oh ini bagus loh ya, ini bagus loh ya. Saya tuh sudah punya pengikut follower kesini Pak. Bapak percaya sama saya, Bapak beli sama saya. Bapak beli 500.000 langsung ke dia Pak, bukan ke saya cuma buka
reviewnya aja ya. Setelah dikirim barangnya, nyampe ke bapak ya, nyampe di bapak terima, oke, bapak langsung oke, pesan terima. 500.000 realisasi dia, untungnya mungkin 100.000, saya dapat 15% Pak, saya dapat sekitar 75.000 ya, 75.000 ya. Dan bapak bayangkan ya, yang penjualan terbesar di TikTok namanya Luis Carlos Family, itu dia 4 miliar dalam 1 minggu, 16 miliar dalam 1 bulan, 10%-nya 1,6 M dalam 1. Dan dia hanya jual bio aqua, semacam kosmetik untuk kecantikan ya, gitu ya, ya. Anak bapak apa ini sebenarnya, jadi anak bapak yang harus bapak majukan. Boleh nggak bapak, kalau bapak punya keinginan public speaking yang kuat dan mau maju, nggak apa-apa pak, karena belum ada orang yang mewakili orang-orang itu bapak, gitu ya. Dan setelah salah satunya, oke, lanjut mas. Oke, dan mas ya, boleh dilihat di status tombol nggak mas ya, videonya ya. Video mana? Video, itu, nah, bapak-bapak itu nih, mirip lah dengan bapak Ferdi Sambo ya. Ini Pak, dia tinggal di Medan Bapak, bukan di Jakarta, tapi selnya sel Jakarta. Jadi dimanapun Bapak nggak ada masalah, yang nanti Bapak selnya pilih. Ya. Pak, Pak Paris sama nggak apa-apa Pak, nggak ada soalnya juga nggak apa-apa, lihat aja. Dia lagi nge-review namanya Soundcard Pak. Dia sampai belajar loh Pak. Soundcard itu Pak, waktu kita ngomong sama Mike, yang apa, treble, bass, yang ngatur suara itu Soundcard. Dia sampai belajar itu loh Pak. Dia sampai belajar main wireless, usianya 5 tahun. Ini belajar loh ya Pak, dia nggak mungkin tahu, karena ini ranahnya generasi saya soalnya. Nah, dia salah satu top kreator YouTube ya. Yang satu lagi itu yang perempuan namanya Nirosana. Dia jual barang sarang bulu walet olahan dari Denpasar. Harga 500.000, banyak beli nggak banyak yang beli. Makanya Pak bilang ya, kalau ada orang beli di pasar, kenapa itu jual susu? Bukan karena orang nggak belanja Pak, tapi orang pindah ke sini Pak. Oke, udah ya Pak ya.